Lidah merupakan indera perasa yang kita gunakan setiap hari untuk mengenal beragam rasa dari makanan dan juga minuman. Melalui indera ini tentunya kita akan menikmati setiap kudapan yang kita konsumsi setiap hari. Seperti rasa manis dari es krim, buah, hingga rasa asin dan gurih dari olahan berbahan baku daging. Lidah muncul rasa pahit usai mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Bisa saja muncul secara tiba-tiba. Namun rasa pahit di lidah bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan di tubuh kita. Dalam dunia medis, hal ini dikenal dengan nama dysgeusia. Walaupun dikenal tak berbahaya, namun harus waspada jika gangguan rasa pahit kerap hadir dalam jangka waktu yang lama. Lantas, benarkah rasa pahit yang ada di lidah menjadi tanda adanya gangguan penyakit di area mulut kita? Untuk lebih tahu jelasnya, langsung saja yuk simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya Dr. Ekles. Dr. Halo, Ekles. kali ini kita mengawali lebih pagi lebih ya? awal, ya. Jadi menyapa pemirsa untuk kasih tahu yang sehat-sehat lebih pagi lagi. Tentunya lebih semangat dong. Betul. Nah, tadi kita udah melihat makanan sehat dan Yes. menu sarapan sehat, dan ada tuh yang yang pahit-pahit itu ya? Yang pahit-pahit. Kehidupan. Bukan. Kalau bukan. kehidupan bukan di sini. Oh, ya. oke, bukan di sini. Bukan di sini bahasnya ya. Tapi ini kita akan membahas sebenarnya apa sih tanda-tanda kalau misalnya mulut kita itu sering pahit. Sebenarnya itu Oke. jangan-jangan ada tanda-tanda penyakit tertentu. Nah, untuk menjawabnya kita udah kedatangan bintang tamu, speaker kita, expert kita, ada Dr. Expert. Kakak Renaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Wow. Halo, Dokter Selamat Ekles, pagi, Dokter. Pagi, dokter. dokter. Boleh pahit, dokter? Enggak ya? Enggak. Baiklah, dokter, kita langsung mulai ini fakta Yes. mitos pertama, dokter. Oh, langsung fakta mitos nih? Yes, Waduh. benar, dokter. Langsung kita, dok. Infeksi pada tubuh menyebabkan peningkatan kepekaan terhadap rasa pahit. Jawabannya fakta. Oh, Fakta. Jadi kita semakin Kenapa, dok? infeksi malah makin berasa pahitnya gitu. Iya. Yes, betul. Jadi rasa pahit di lidah itu kita bilang dysgeusis. Dysgeusis itu diakibatkan gangguan pada taste bud. Taste bud itu adalah daerah di lidah yang mengandung banyak reseptor perasa. Perasa, ya. Perasa itu kan ada 5 rasa. Iya. Iya. Perasa manis, pahit, asin, asam, sama gurih. Nah, ini kalau taste bud terganggu, rasa pahitnya lebih dominan. Nah, pada infeksi, apalagi infeksi saluran cerna bagian atas, itu terjadi kerusakan di taste budnya itu, apalagi infeksi karena COVID. Selain merusak taste buds, dia juga merusak saraf penghidu ya di hidung. Karena persepsi rasa itu kan bukan hanya di lidah, tapi juga Iya. dipengaruhi oleh penciuman. Jadi kalau ada gangguan di penciuman, nah itu rasa juga terganggu. Nah, si COVID juga mengganggu taste buds yang ada di lidah. Oke. Begitu juga infeksi pernapasan yang lain itu kan bisa menimbulkan pembengkakan di hidung dan pembengkakan di leher. Nah, itu tuh ada pembengkakan itu bisa mengurangi aliran darah ke taste buds. Sehingga fungsi taste budnya terganggu dan dysgeusis atau rasa pahit di lidah itu menjadi lebih Kerasa ya? lebih Kompleks ya, dominan. Yes. Tapi kalau dominan, ya. misalnya infeksi udah selesai nih dok, itu apakah akan kembali lagi? Ya. Ya, jadi beberapa kasus ada yang agak lama prosesnya ya, terutama COVID. Kayak saya sendiri waktu COVID, sebulan baru hilang baru bisa Tapi akan balik lagi ya, Dok, balik ya? balik lagi. Kalau infeksi selama infeksinya itu bisa teratasi, rasa lidah kita bisa back to normal lagi. Balik Ya. lagi normal, Oke. meskipun waktunya belum tentu ya berbeda-beda Iya, orang. betul, tergantung daya tahan Oke. tubuh masing-masing. Yes. Oke, nah bagaimana dengan fakta mitos berikut ini, dokter? Penyakit asam lambung katanya bisa menyebabkan mulut terasa pahit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Yes, sekali lagi asam lambung itu maksudnya kalau reflux ya, reflux itu kan dia naik ke atas, misalnya Yes. pada GERD, reflux, nah itu dia bisa mengakibatkan rasa di taste buds-nya itu rasa asam dan pahit. Jadi selain rasa pahit, rasa asam juga dominan. Jadi bisa menyebabkan dysgeusis juga. Di samping itu, si asam lambung yang berlebihan karena reflux tadi yang naik ke atas itu, yang harusnya dia berada di lambung tapi dia naik ke atas sampai ke lidah,
itu juga bisa merusak si taste buds tersebut. Sehingga fungsi taste budnya terganggu. Jadi timbul dysgeusis atau rasa pahit di lidah. Tapi permanen bisa. Oh, nanti kalau asam lambungnya diobatin dia bisa back kembali normal lagi. Balik lagi gitu ya. oke, Tapi oke. memang ya namanya juga memang harusnya dia berada di lambung. Di dalam, Iya. di dalam. Dia naik keluar Nah, ya kan. kita ketahui Nah, itu- bahwa kerongkongan atau esofagus itu kan sifatnya basah. Iya. Di lidah juga basah. Ini kena Iya. asam lambung, luka. Jadinya Iya. terganggu fungsi taste buds-nya tersebut. Iya, bisa Baik, sampai baik. 4 itu pH-nya ya dok, kayak asam Iya, lambung kan gitu. Jadi betul. tentunya bukan tempatnya di situ, makanya dia bisa merusak tuh taste buds. Yes. Nah, selanjutnya nih dokter, ini yang paling umum nih. Oh, iya. Katanya Siap. rasa pahit itu sebenarnya bisa disebabkan karena dehidrasi. Jawabannya fakta. Oh, Fakta. fakta terus ya dari tadi ya, Dok. Kenapa, Dokter? Ya, jadi salah satu fungsi daripada taste bud itu adalah bantuan dari air liur. Air liur itu berfungsi untuk membawa molekul makanan ke taste buds sehingga bisa bersentuhan dengan reseptor-reseptor rasa. Nah, kalau kita dehidrasi, maka air liur itu jadi berkurang. Oh iya. Nah, karena itu fungsi dari taste bud juga terganggu karena yang penghantaran, membawakan benar. penghantar atau transduksi dari makanan si ke pengantar paketnya Yes, tidak ada ya messengernya dok, ya, itu messengernya. tidak ada. Jadi ya pasti terganggu kalau kita dehidrasi. Nah ini Padahal lagi, kalau Dok. misalnya kita puasa gitu ya, Iya. itu Oh, berasa benar. banget. Berasa banget kan? banget. Nah, itu contoh yang bagus sekali. Contohnya ya Benar, kan. setuju, ya, setuju. Oke, Iya. nah ini dokter, fakta mitos yang wanita hamil sering merasakan pahit di mulut katanya. Yes, betul. Ini fakta atau mitos? Ini fakta lagi nih, kayaknya nggak ada yang mitos hari ini. Fakta. Betul. Jadi pada wanita hamil itu kan ada peningkatan hormon kehamilan ya, seperti Iya. estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron itu bisa mengganggu fungsi daripada taste buds. Jadi bukan hanya dysgeusis atau rasa pahit, seringkali wanita hamil itu merasakan rasa metalik ya. Rasa metalik di lidahnya. Iya, Iya. iya. Nah, jadi seringkali Kayak kita rasa besi gitu rasa besi, ya. betul, metal kan. Jadi kita menyarankan ibu hamil tuh kalau bisa pakai alat makan tuh jangan dari metal, jangan dari besi, tapi dari piring kayu atau sendok kayu gitu. Oke, ya nggak pernah hamil sih ya. Jadi Tapi itu nggak semua ya dok ya. Tidak Nggak semua, semua. tidak semua, tapi bisa terjadi pada Bisa ibu hamil. terjadi. Oke, Jadi oke, alangkah oke. baiknya kita lumayan tuh ganti dengan yang lebih natural, Iya. ya kan? Itu dengan wood. Nah, kayu-kayuan. iya. Nah ini dok, Oke. kalau misalnya kita kurang tidur. Nah, begadang ya, nih, dok, ya. ada Piala Dunia Iya, nih. Begadang, jangan Ah. begadang. Siapa yang nonton Piala Dunia? Aku tim Maroko aja. Nah ini biasanya tuh kalau misalnya begadang, rasanya kok besokannya agak-agak lebih apa Pahit ya, taste ya? bud tuh lebih pahit dan Pahit, sebagainya. Itu sebenarnya betul. ada hubungannya nggak sih dok? Yes, ada juga. Kalau misalnya kita bergadang itu kan badan kita letih. Nah, otomatis kan stres kita meningkat, stres di dalam tubuh kita. Kalau kita stres kita meningkat, jadi asam lambung juga meningkat. Jadi balik-balik lagi hubungannya dengan GERD, reflux asam lambung. Oke. Gitu Jadi ya. berpengaruh ya. Iya. Jadi memang istirahat juga sangat berpengaruh ya. Ya, pola kalau itu istirahat. sih obatnya tinggal istirahat saja. Iya, berarti tinggal istirahat ya. Oke dokter, tipsnya dok untuk pemirsa yang lagi menonton nih kita Untuk nih, mengatasi tips. pahitnya hidup. Ah, Salah. oh, Jangan, pahitnya lidah. Bukan. Bukan expert ya gini. Pahitnya lidah, Dok. Yes, jadi Dok, pahit, silakan, Dok. lidah terasa pahit itu kita sebut sebagai dysgeusis. Bisa disebabkan oleh banyak hal. Tadi sudah dibahas fakta sama mitos, antara lain bisa karena asam lambung, bisa karena obat-obatan, bisa karena lagi kehamilan, bisa juga misalnya karena infeksi, dan obat-obatan tadi sudah ya. Nah, jangan panik. Jangan panik, jadi itu semua bisa kita atasin. Misalnya kalau karena obat-obatan yang penyebabnya itu kita hentikan. Kalau lagi hamil, kita sarankan kepada ibu hamil itu untuk makan apa aja yang dia sukain. Betul. Samain. Ngemil ya dok ya. Ya, ngemil itu supaya merangsang. Terus juga Dibenarkan nggak makan manis-manis gitu dok? Ya, tergantung ini ya penyakitnya juga yes. ya. Kalau Riwayat dia ya, kalau nggak riwayat. punya asam lambung, kadang-kadang makan yang asam-asam itu juga merangsang taste buds. Oh. Iya. Supaya bisa rasanya pulih kembali. Makannya sedikit-sedikit tapi sering tuh dulu Yes, saya suka dikasih tahu bener. gitu tuh waktu Betul hamil sekali. ya, supaya asam lambungnya nggak tiap ini naik, tiap ini Benar, naik gitu betul. ya. Nah ini kalau makan permen boleh nggak sih dok, kalau membantu nggak Yes, tuh seketika? permen juga membantu, apalagi permen karet. Kalau yang air liurnya kurang itu dengan makan permen karet itu dia merangsang air liur. Oh, jadi air liur maka semakin banyak Yes, gitu keluarnya. Jadi banyak berarti taste-nya Taste-nya ya kan salah satu fungsi air taste liur. bud itu tadi adalah membawa Menghantar. parti. Jadi kalau air liur kurang itu bisa dibantu dengan permen karet. Oh, itu
itu bisa membantu Oke, juga salah ya. satu solusinya permen karet. Yang penting jangan panik dulu, Yes. karena belum tentu juga tanda Oh iya, ada penyakit juga serius. karena defisiensi. Ah. Defisiensi zat nutrisi, misalnya defisiensi zinc ataupun defisiensi vitamin B12. Oh, Nah, itu kalau misalnya defisiensi, terbukti defisiensi, nanti kita tinggal tambahkan aja zinc Iya, ataupun zinc atau vitamin B12. B12. Ya. Dan B12. Wah, berarti kalau misalnya gitu jangan panik dulu, Yes, jangan setuju. stres juga ya dok ya. Benar. Dan juga harus polanya hidupnya harus sehat dong, Udah ya kan harus. dari tadi tidurnya juga katanya Lifestyle-nya berpengaruh harus juga bagus ya, ya. kan. Benar. Minum air putih yang banyak karena kan dehidrasi juga Ya, bisa dehidrasi. disebabkan karena menyebabkan hidup kita menjadi pahit. Lo salah. lagi. Lidah pahit. mau manis selalu nonton Hidup Sehat. Oh, Iya, benar, itu betul. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama, kasih thank banyak, you Dr. dokter. Erlin, Dr. Ekles. Terima kasih, dan ini merupakan terakhir penutup Yes. perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Hari Senin Senin sampai sampai Jumat jam 8.30 sampai jam sekarang. 9 pagi hanya di TV One ya, jam 8.30 ya mulainya. Ayo, kita harus bangun lebih pagi. Oke, saya Dr. Renita Arifah. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup sehat. Bye bye.